intelektualnya juga bagus, ya, sosialnya juga bagus, tapi gampang sakit, nggak kuat gitu ya, gitu. Jadi, nah hari ini kita khusus yang terakhir baru IQ. Jadi kalau dalam piramid itu IQ-nya bukan di atas ya, justru di bawah, tapi bukan berarti tidak penting teman-teman ya, gitu. Nah, salah satu semuanya berpengaruh terhadap kesuksesan dan hari ini kita akan coba sharing mengenai AQ, bukan AQ dan Kamyu ya, masa-masa lebay gitu ya. Oke, sekilas saja saya bekerja terakhir di APP, Asia Pop and Paper, pernah juga di Department Store, pernah di Rio Adalah Pop and Paper, eh, beberapa training mungkin ada beberapa sama seperti, oh ya beda, kita, kecuali di Total Quality Management ya Bang Jovi ya, gitu. Dan saya juga pernah menjabat sebagai kepala sekolah sebuah SD nih, masih ada nih SD-nya, SD Cita Bangsa di Bekasi. Ya. Oke, teman-teman, izin ya. Hari ini kebiasaan kelasnya Abi Erik itu teman-teman ikut membacakan gitu ya, boleh ya, supaya nggak diem gitu. Sepakat ya? Sepakat aja Setuju, ya, setuju Adi, ya. setuju. Gitu. Biasanya kalau di kelas kami buat anak-anak yang usia apa kelas 4 SD itu sambil melatih public speaking-nya gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kita tanya apa sih modal ketahanan, sebenarnya kemampuan kita pertama, kita tahu nih, kita pasti punya masalah. Kita pasti punya masalah, nggak mungkin hidup biasa-biasa aja ya, datar gitu ya, arusnya lemah kan, nggak asik ya, asik kan naik turun gitu ya, selama macam. Nah, pada saat itu kita siap, pada saat itu kita tahu, pada saat itu kita ikhlas, pada saat itu kita mampu bertahan, pada saat itu kita selalu cari jalan keluar. Nah, itulah kira-kira teman-teman, ya. Ada yang bilang adversity capital, atau adversity quotient, atau adversity intelligence, sama aja itu, ya. Nah, sekarang ini fokusnya adalah terhadap masalah, kendala, ujian, tantangan, hambatan gitu ya. Kalau kita dulu ya P4 ya, Bang Yofi ya, masih ingat ya? Semuanya ada tuh. Gitu. Apa sih yang disebut dengan masalah? Boleh, Mbak Siva boleh dibuka dulu baca yang kotak biru, silakan. Segala sesuatu yang dapat menghambat atau menghalangi tercapainya suatu tujuan yang direncanakan. Ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Ya. Pengennya makan bakso ya Mbak Siva ya. Nggak datang-datang nih tukang baksonya nih gitu ya. Adanya ketoprak gitu ya. Aduh, padahal pengen banget ya. Itu yang paling gampang gitu ya. Tapi akhirnya kita beli juga ya. Gitu. Atau kita ingin ke rumah saudara kita, tapi ada hujan ya, ada kendala. Kita pengen kemana, tapi tiba-tiba kita kurang sehat gitu ya. Gitu. Nah, tapi sebenarnya bukan bukan itu masalahnya sebenarnya, tapi reaksi kita yang akan membedakan itu masalah atau tidak sebenarnya ya. Oke. Nah, ini masalah nggak nih kira-kira nih? Oke, teman-teman silakan ya. Ini ada soal nih. Teman-teman dikasih 3 pil oleh dokter ya. Dan diminumnya setengah jam sekali. Setiap pilnya setengah jam sekali jaraknya. Kira-kira untuk menghabiskan ketiga pil tersebut, teman-teman butuh waktu berapa lama? Oke, waktunya hanya 30 detik. Ayo, silakan. Di chat ya, apa jawabannya? Silakan teman-teman dijawab di chat. Makan 3 pil, jarak waktunya setengah jam sekali gitu Wah, ya. 1 jam, 6 jam, mantap. Ayo, ditampung dulu. Masih ada 40 detik. Ya, minum pil, minum obat ya. Jaraknya setengah jam, dibutuhkan. Wah, Muhammad Fatoni cepet banget minumnya. 5 menit. Oh, ini langsung ya. Minumnya satu-satu ya, teman-teman ya. Siva kenapa 1,5 jam? Mbak Siva. Karena perbedaannya setengah jam, Pak. Oh, oke. Belum tepat ya 1,5 jam ya. Yang benar masih ada? Oke, yang benar-benar tuh 1 jam. Boleh dong, Ibu Mas Kana sharing kenapa bisa 1 jam? Ya kan ada 3 pil. Dan Ah, misalkan pil ke-1 itu jam 7. jam Ya, 7. nah, pil kedua kan jam 7.30. Pil ketiga jam 8. Berarti kan 1 jam dari jam 7 sampai ke jam 8. Tuh, Mbak Siva sampai, oh iya ya, bukan 3 kali 1,5 ya. Ya, semoga nggak jadi masalah lagi ya. Ada yang anti matematika dulu ya. Itu Mbak Jovi jago tuh, anak A1 tuh. Ya. Oke, teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kita akan asesmen ya dengan cepat. Teman-teman tolong siapkan
kertas dan pulpennya, ya, self assessment. Ya, ini NKA, jadi kita perlu ya, Bang Jovi ya, untuk mengenal diri kita ya, tapi jujur ya, jangan dibagus-bagusin, jangan direndah-rendahin. Siap? Udah siap semuanya? Jawabnya Siap, bukan di Coach. chat ya, jawabnya bukan di chat, tapi Anda teman-teman tulis Kertas. di kertasnya masing-masing. Ya, oke, siap ya. Waktunya satu soal cuman sedikit aja nih ya. Kita mulai ya soal pertama ya. Ada sekitar 200-an nih Bang Jovi nih. Luar Isinya biasa. cuma NKA doang ya. Isinya cuma assessment aja ya. Siap. 1. Saya percaya diri. Anda teman-teman pilih sangat setuju, netral, tidak setuju atau sangat tidak setuju. Oke. Waktunya hanya 15 detik. Saya percaya diri. Sudah ya? Oke. Nomor 2. Saya menerima kesulitan. Sangat setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Oke. Nomor 3. Saya tidak menyerah saat menghadapi kesulitan. Silakan dipilih. Dari mulai sangat setuju, netral, tidak setuju, sampai sangat tidak setuju. Soal keempat, saya melakukan tindakan untuk menghadapi kesulitan. Teman-teman jawabnya yang teman-teman berdasarkan pengalaman kemarin-kemarin ya. Jangan teorinya ya. Oh, ini harusnya saya begini nih, bukan ya, tapi apa Aktual teman-teman ya. yang sudah lakukan yang aktual, betul ya. Oke, Sesuai. lanjut. Saya berani menghadapi tantangan. Sangat setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sudah ya? Lanjut. Saya bertahan saat menghadapi kesulitan. Sangat setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Mau call over juga boleh ya. Tanya apa teman. Call a friend. Kalau friend atau 50-50 ya, kita buang yang mana gitu ya. Oke, teman-teman, selanjutnya. Saya terus mencari jalan keluar sampai berhasil mengatasi setiap kesulitan saya. Cukup ya? Oke. Teman-teman, lihat jawabannya. Udah? Boleh di chat jawabannya, itu aja, apa namanya, jumlahnya. Yang SS berapa, ya. Soalnya 7 ya, Coach ya. Soalnya lebih. 7 kayaknya tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya benar 7, sorry. 7, oke. Jadi teman-teman jawab Ya, SS-nya berapa, kemudian S-nya berapa, N-nya berapa, TS-nya berapa, STS-nya berapa. ya, atau jawab aja. Mungkin ada yang tidak dipilih, Bang Jovi. Oh, Ya. monggo, oke. Oke, silakan. Yuk, 1 menit ya. SS-nya 3, Bang Ishak. Riptiawan, SS6 dan TS-nya 1. Oke. Bang Ishak, yang 4-nya apa, Bang Ishak? Baru 3 tuh. SS4, S3. Ibu Mas Kanan di atas 1, S ya, setuju ya. Yang Oke. 4-nya S, Pak. Siap-siap. Ini Bang Ishak Maulana Ishak bukan ya? Bukan ya? Bukan, Ishak saja, Pak. Soalnya ada teman saya tuh, Bang Novi, sama-sama kita jadi relawan gempa Lombok tempo hari ya. Namanya Bang Ishak juga. Ishak. Wah, Ibu Evi cantik, apa kabar nih, Bunda Guru? Masya Allah ya, saya yakin nih Ibu Evi pasti SS semua ini. Ada lagi teman-teman? Yuk, masih ada beberapa detik. Ya. Oke, teman-teman jangan lupa ya dikasih tanggalnya ya. Ya, sehingga teman-teman dokumen itu dokumen penting ya. Kalau bisa dilaminating nanti ya. Dan kita akan lihat nanti 1 tahun ke depan ya. Kita punya bagaimana raport kita ya. Oke. Bang Darmana, SS3, S4. Bang Jovi, di kompleks saya ada SS4, SS5, SS6 loh, nama blok ya. Pas banget ya. Oke, teman-teman, kita lihat ya semuanya. Nah, ini teman-teman, ada 3 tipe manusia ya, climbers, campers, sama quitters ya. Ya, kalau semua jawabannya seperti Bu Evi tadi SS, sangat setuju, ya, berarti Anda adalah tipe climbers. Gitu, ya.
tidak ada SS, tapi adanya S dan N, tidak ada TS dan STS, teman-teman tuh tipenya campers. Ini singkat-singkat aja teman-teman. Sebenarnya aslinya banyak ya, teman-teman bisa googling ya, bisa ada banyak yang online dan free gitu ya untuk mengetahui bagaimana kekuatan mental, ketahanan malangan teman-teman. Dan kalau ada jawaban TS dan STS itu teman-teman quitters tuh. Ya, tapi menarik ya, ada yang SS, ada yang TS gitu ya. Gitu. Mungkin nanti kita bisa sharing tuh apa tuh yang TS-nya tuh ya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah self assessment ya, dijaga baik-baik dokumennya, dikasih tanggal. Hari ini tanggal yang luar biasa nih ya. 15, Coach. 15 Juli ya, 15723. Oke, teman-teman, pertama kali dikembangkan oleh Paul Scholes. Ini masih ada YouTube-nya masih banyak ya, dengerin terus ya karena nggak mungkin cuma kita sharing AQ hari ini cuma sekitar 2 jam ya. Tapi teman-teman terus berkembang ya gitu. Jadi mampu mengatasi masalah. Saya ingat Bang Jovi, pada saat saya diminta oleh teman saya, adik kelas saya untuk menjadi kepala sekolah di sebuah sekolah swasta di daerah Jatibening ya. Itu saya bongkar-bongkar apa sih artinya cerdas gitu. Teman-teman ada yang tahu apa itu artinya cerdas kira-kira? Ternyata apa Bang Ishak boleh? Boleh salah ya, di kelas ini boleh salah ya. Ya. Ada yang mau sharing apa itu cerdas? Bukan semata nilai di rapot ya, gitu. Tapi 2, menurut Howard Gardner, seorang pakar psikolog pendidikan dari Harvard University. Ya, cerdas itu 2 teman-teman, yaitu kreatif dan solutif. Ya, mampu mengatasi masalah dan kreatif. Ya, jadi kalau kita gagal pertama itu nggak masalah, karena perjuangan pertama dalam pembelajaran. Ya. Kita banyak melihat ya di dunia nyata ini banyak sekali orang-orang yang gagal ya macam kayak begitu dan ujungnya mereka bisa mencapai puncak ya. Kenapa? Karena mereka tipenya climbers ya. Apa sih climber, camper dan quitter ya? Kita lihat yang berikut ya. Oke. Kita lihat yang mana, mudah-mudahan kalau hari ini kita masih quitter, nggak apa-apa, yang penting jujur, dan kita perbaiki diri, teman-teman 1 tahun, nggak langsung berubah, teman-teman cukup 20-30% itu udah bagus sekali gitu ya, step by step, jangan buru-buru ya, gitu. Pilih 1 kelemahan teman-teman gitu ya, kemudian fokus di situ, dan nanti boleh Bang Jovi kalau ada yang mau tahu, mau tanya-tanya, ngobrol-ngobrol sama saya, boleh, nanti saya akan share nomor WA saya. Ya. Siap. Pak Ishak, boleh izin dibacakan apa itu climbers? Climbers adalah mereka yang memilih untuk terus bertahan dan berjuang menghadapi berbagai macam masalah, tantangan, kendala, dan hambatan. Jadi orang-orangnya santai nih, nggak tegang gitu ya. Santai, nggak tegang, dan dia siap. Walaupun hari ini belum ketemu jawabannya, mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, gitu. Terus cari apa selama seperti itu. Boleh nggak sih dia merasa bosan? Boleh, tapi koma tuh. Oke, Bu Mas Kana bisa tolong bacakan? Mereka yang campers adalah mereka yang sudah memiliki kemauan untuk berusaha menghadapi tantangan dan masalah yang ada, tetapi mereka berhenti karena merasa puas dan tidak mampu lagi. Aduh. Ya, makasih Bu Mas Kana atau Bu Imas ya panggilannya. Jadi pada saat di depannya itu ada project, ada suatu keinginan ya dalam belajar dalam apapun gitu ya, dalam pekerjaan, mereka ini orang-orang yang siap, Bang Jovi, mau ya gitu. Tapi mungkin karena beruntun ya, datangnya bertubi-tubi ataupun masalahnya nggak banyak tapi berat, di tengah-tengah mereka menemukan itu, mereka berhenti gitu. Ya. Atau mereka sudah sampai puncak tapi belum puncak yang aslinya gitu ya, belum puncaknya kayak gitu, mereka merasa puas ya. Nah, yang ketiga quitters. Nah, ini belum apa-apa nih. Ya, belum apa-apa dia sudah nyerah. Ya. Sering nggak anak-anak kita tuh? Jauh. Capek. Dia tuh udah punya skenario sendiri gitu ya, segala macam ya. Memang salah satu kendala kita anak-anak Gen Z ini adalah di mentalnya nih kayak gitu. Tapi bukan salah mereka ya. Banyak juga kelebihan mereka selama macam kayak gitu. Karena kita juga mungkin biasa memanjakan ya, biasa memberikan nyaman. Bapak ibunya bilang, "Saya dulu luar biasa, Abi Erik. Saya tidak ingin anak saya mengalami kesulitan seperti saya." Wah, itu. Ya, itu hati-hati teman-teman semuanya ya, kayak gitu. Sehingga anak kita tidak siap menghadapi dunia nyata gitu ya. Ingat ya dulu ya, anak-anak, termasuk anak saya juga di TK-nya semuanya dapat piala. Padahal nggak juara gitu ya. Kenapa? Karena semua orang tua bilang apa?
Gak enak, nanti nangis, nanti sedih, kok saya nggak dapet gitu ya. Akhirnya dipilih lah. Ada yang the best ini, the best itu, the best itu gitu ya. Selamat. Ya, quitters. Mudah banget menyerah. Nah, teman-teman, ada yang namanya CO2RE ya. Jadi ada 4 dimensi. Yang pertama kontrol, yang kedua digabung origin dan ownership, yang ketiga risk, dan yang keempat endurance ya. Oke, teman-teman boleh minta tolong bacakan saya atau siapapun deh, silakan yang mau berkenan untuk membacakan ya. Ada 4 dimensi di kecerdasan ketahanan malangan ini ya. Silakan. Pak Maftudin itu. Monggo silakan Pak. Ya. Maftudin, silakan Pak Maftudin. 1. Kontrol. Individu dengan kecerdasan ketahanan malangan tinggi akan berpikir bahwa pasti ada yang bisa dilakukan. Selalu ada cara menghadapi kesulitan dan tidak merasa putus asa saat berada dalam situasi sulit. Terima kasih Pak Maftukin ya. Ahmad, Masya Allah, namanya bagus ya. Jadi kita mengelola diri kita. Jadi teman-teman, EQ ini juga awalnya dari bagian dari EQ ya. AQ ini awalnya dari bagian dari EQ, kemudian dikembangkan sehingga bisa menjadi sendiri ya. Jadi pada saat kita menghadapi kesulitan tuh gambarnya tuh kita pakai topi tuh. Pak Jovi suka pakai topi ya, di guru pakai topi ya. Kita jaga topi kita tuh jangan sampai ya. Dan pada saat kita mendapatkan kesulitan, kemalangan, musibah gitu ya, ujian gitu ya, kita yakin ada cara ya. Jadi orang-orang yang seperti ini salah satu dimensinya adalah dia mampu untuk mencari jalan keluar ya, dan dia sabar pada saat dia belum ketemu jalan keluarnya. Yang kedua, origin dan ownership. Boleh dibacakan yang origin dulu, siapa? Silakan teman-teman. Silakan yang mau bacakan, Mangga. Saya bacain ya, Mas. Boleh. Ya, silakan Bu, makasih. Cuman nih matanya masih harus harus mendekat. Oke. Coba saya besarin bisa nggak? Oh, nggak bisa apa-apa, nggak usah, bisa Oke. kok, Mas. Oke. Biar dibilang masih bisa lihat. Jadi yang kedua, origin and ownership. Origin adalah individu yang memiliki tingkat origin yang lebih tinggi, akan berpikir bahwa setiap orang akan mengalami masa-masa yang sulit, atau tidak ada yang dapat menduga datangnya kesulitan. Ya, terima kasih Mbak Ratna ya. Jadi teman-teman, kita yakin ya di semua kitab suci itu ada ya. Saya yakin teman-teman di kitab suci yang lain ya, kemudian kami Muslim di Al-Quran tuh dijelaskan tuh ya, secara gamblang. Misalnya saya terjemahkan seperti ini. Allah berfirman, memang kalian tidak akan diuji terus ngaku-ngaku Muslim, ngaku-ngaku beriman, terus langsung masuk surga. Nggak akan kami uji ya dengan apa? Dengan kelaparan gitu ya, dengan kehilangan anak misalnya, harta gitu ya, kesehatan gitu. Itu udah di state tuh. Saya yakin di kitab suci lain juga ada tuh ya. Jadi kita yakin bahwa ujian itu pasti ada. Nggak boleh hidup tuh senang terus, karena kan cuma 2 ya, Mbak Jovi ya, pagi sore gitu ya. Ini bukan restoran ya. Siang malam gitu kan ya, sedih bahagia gitu, selalu 2 gitu. Nggak bisa kita bahagia terus gitu. Pada saat kita bahagia terus ya, kita ingat jangan berlebihan. Pada saat kita lagi di bawah, kita ingat juga. Nanti itu ada ceritanya Mangkabayan tuh, mungkin nanti bisa diingetin saya ya untuk cerita Mangkabayan tuh, bagaimana dia dalam bahagia dia ngerem, dalam sedih juga dia sedihnya direm sama dia. Ya, jadi teman-teman, bahwa kita yakin kita pasti diuji. Jangan ditolak. Jadi doanya bukan, ya Allah berikan jauhkan saya dari masalah, dari musibah. Bukan begitu doanya, tapi berikan saya kekuatan dalam menghadapi setiap masalah. Oke, yang kedua, ownership. Ya, boleh dibacakan teman-teman yang lain, silakan. Nanti di rekamannya ada suaranya loh. Baik, saya baca ya Pak. Ya, Pak Anya silakan. Ownership adalah individu yang memiliki kecerdasan ketahanan malangan tinggi, mampu bertanggung jawab dan menghadapi situasi sulit tanpa menghiraukan penyebabnya, serta tidak akan menyalahkan orang lain. Nah, jadi terima kasih Pak Anyan. Jadi pada saat kita menghadapi ujian, kita nggak cari kambing hitam ya. Kambing hitamnya mungkin udah dipotong tuh kemarin ya, dikorbankan gitu ya. Kita nggak nyalin keadaan ya.
kita nggak nendang-nendang tembok gitu ya, kita nggak mukul-mukul tembok, kita nggak nyalain tim kita nggak nyalain departemen lain gitu ya. Gitu. Yang ketiga, reach. Ya. Dimensi yang ketiga dari kecerdasan ketahanan malang atau AQ adalah reach. Ya. Boleh teman-teman dibacakan? Tiga dimensi reach, individu yang memiliki kecerdasan ketahanan malangan, memperhatikan kegagalan dan tantangan yang mereka alami, tidak membiarkannya mempengaruhi keadaan dan kehidupan mereka. Teman-teman, karena kita yakin kita pasti akan diuji, kita yakin datangnya ujian itu kita nggak tahu, tapi pasti datang, ya. Dan kita bertanggung jawab, itu semua tidak mempengaruhi kondisi kita. Ya, kita mungkin sedih, tapi nggak lama-lama ya, sedih cuma 3 detik aja. Oke, yang selanjutnya yang keempat, endurance ya. Silakan sampai mau bacakan teman-teman. Oke, Bu Evi Viola silakan. Siap. Endurance, individu yang memiliki kecerdasan ketahanan, malangan tinggi, memiliki kemampuan yang luar biasa untuk tetap memiliki harapan dan optimis. Makasih Ibu Evi ya. Teman-teman ingat ya, ada iklan yang ada kelinci bawa yang main drum band tuh pakai dung gitu ya. Nah, iklan baterai ya gitu. Semuanya pada kenceng tuh semuanya gitu. Nah, sama dalam hidup ini juga sama. Kita perlu konsistensi. Ya, komitmen dan konsistensi pada saat kita menghadapi suatu ujian, suatu masalah, kita nggak tahu tuh sampai kapan. Ya, kita belajar dari Nabi Ayub misalnya, begitu dia diuji oleh Tuhannya, kemudian dia bersabar, dia bertawakal, dia yakin sembuh, yakin akan ada harapan. Ya, oke selanjutnya, fokuslah pada solusi pada saat kita menghadapi kesulitan ini, ya, kemalangan ini, hambatan ujian, masalah, semuanya kita fokus pada solusinya. Ya, kebanyakan dari kita apa? Kebanyakan kita lihat tuh masalahnya aja gitu ya, kita lupa. Kita perlu naik ke atas, kita lihat pakai eh, helikopter view ya, kita bisa lihat, oh itu sebabnya, oh itu, oh gitu ya. Teman-teman pelatih-pelatih sepak bola bisa melihat tuh, ya dia Ferguson bilang sama David Beckham, salah, jangan dari kanan terus, coba jangan umpan lambung, pakai oper pendek gitu ya. Pada saat di babak kedua dimulai istirahat dikasih tahu ya, Liverpool kalah 3-0 di babak pertama gitu ya, kemudian dilihat gitu, cari solusinya. Sama, semua juga sama. Ya teman-teman harus menarik diri, lihat dulu ya, keluar dulu dari medan pertempuran, tenang dulu ya, lakukan misalnya wudhu atau apapun gitu ya, tenang, ambil nafas, senyum, ya, yakin ada solusinya. Nah, orang-orang yang punya fokus pada solusi itu ada 3 tuh, ya, dia memiliki 3 kebenaran. Pertama ya tadi ya, masalah cara pandang aja tuh, ya, masalah cara pandang gitu. Tadi ya, jangan sampai kita salah memandang suatu masalah gitu ya, gitu. Itu cuma sementara, itu cuma kemunduran sementara gitu, ya. Proses pembuatan solusinya mungkin belum final gitu, tapi lagi berjalan, lagi on proses gitu, ya. Gitu. Jadi kalau kita bilang kita ada masalah, iya nggak apa-apa, it's alright ya, kata Hikam Sesam gitu ya. Kemudian kita nikmati, let it be, ya. Nah, ingat ya, pada saat anaknya John Lennon ya, Julian Lennon sedih karena bapaknya bercerai dengan John Lennon bercerai dengan Cynthia gitu ya. Paul bikin lagu ini teman-teman ya. Apapun teman-teman punya masalah, don't carry the world upon your shoulder. Ingat ya, semuanya bisa dipecahkan. Orang-orang sukses itu memikirkan solusi. Kalau orang-orang yang nggak sukses itu yang dipikir apa? Masalah aja. Gitu. Ya, terutama buat ibu-ibu nih, hati-hati ya sama masalah sama anak ya, hati-hati ya. Pagi ngomel, siang ngomel, sore ngomel, malam ngomel, jangan ya. Jangan ya. Teman-teman, saya juga banyak-banyak materi parenting gitu ya. Jadi kalau yang boleh ngomel sama anak tuh harusnya bapak. Kenapa? Karena suara bapak tuh bass. Suara ibu tuh menurut penelitian ya, psikologi di Amerika, mohon maaf, bukan kata saya ya, itu kayak suara gitar rusak, melengking banget ya, bisa merusak otak. Gitu. Oke, kita juga belajar dari lingkungan ya. Ini ada lagu yang dipakai untuk latihan ujian tingkat ya di Yamaha ya, untuk gitar akustik ya. Kita belajar dari burung gagak. Burung gagak punya masalah ada pada saat sayapnya patah. Ini dia lagunya.
Oke, lanjut ya. Jadi teman-teman semuanya bisa naik derajat ya. Ini ada kata-kata bagus nih dari Orson Swett Martin. Siapa yang mau bacakan silakan. Silakan yang mau bacakan, mau bantu baca. Kalau nggak ada, saya ambil alih. Biar saya baca, Pak. Monggo, Boleh, silakan, Pak silakan. Iqbal. Makasih, Pak Masalah, Iqbal. masalah itu bisa menaikkan derajat. Hambatan akan tampak besar atau kecil tergantung pada apakah Anda besar atau kecil, oleh Orson Swett Martin. Ya, makasih. Nanti googling ya siapa beliau ya. Teman-teman, Anda besar atau kecil bukan fisiknya ya, tapi jiwanya, tapi hatinya. Ada orang yang dikit aja itu tadi ya, yang subuhnya pendek. Gitu. Wah, dia bisa, mungkin ada ya, dia bisa cerita aja. Ada nggak sih teman-teman yang kayaknya dia banyak banget sih masalahnya gitu ya. Kita udah kasih solusi 2 minggu kemudian, sama lagi, kayak gitu ya, sama macam. Nah, kita berdoa ya, semoga kita memiliki hati yang luas, ya, hati yang besar. Jadi kita siap dalam menghadapi masalah. Pada saat kita menghadapi ujian, kita siap, ya. Nah, teman-teman yang terakhir, ini dia nih, ya. Jangan ini ya, jangan jadi orang-orang yang tegang gitu ya. Jangan jadi orang-orang yang serius saja ya. Ayo tuh, have fun ya. Nah, ini dia, yang namanya Bang Zul, ya, seorang pemuda dari desa Banelan Lor di Banyuwangi. Banyuwangi ya, Banelan Lor bukannya di Bangladesh ya, atau di Pakistan ya. Oke, ini dia Ahmad Zulkarnain, ya. In Indonesia, there is a guy with no arms and no legs, but he can shoot pictures, he can drive cars, and he can dive in the oceans. Who is this guy, and how the heck does he do it? In this small town in Indonesia, we found Zul. Hai, saya Zul. Meskipun saya dilahirkan berbeda, tapi saya bisa melakukan apa yang Anda lakukan. When most people meet Zul, the first thing they see is not his personality or skills, they see his disability. And it's not just other people, his parents did too. Orang tua saya malu dan mereka memutuskan untuk membuang saya ke sungai. His own parents could not accept his disability that he was born with, and his entire life, everyone looked down on him because everyone thought disabled meant useless. Sooner or later, that got into his own head. That's why when he was 13 years old, he tried to end the pain and kill himself. Saya pernah memutuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri karena saya takut menjadi beban mereka. But one day, things turned around. He found a purpose for himself in the last thing he expected, a camera. Even though he has no hands or legs, he picked up a camera with only his arm muscles, strapped it on his neck, and used all the strength he had to press the shutter. And that changed his life. His pictures were really good, so good that people could not believe he took these pictures. He took thousands of pictures. He became popular on Instagram, and eventually he got a scholarship to study at a photography school. Hidup saya tanpa batas, dan saya bisa melakukan apapun yang saya mau. So he went one step further and became a mechanic. He designed his own car and assembled it with the help of his friends so he could go anywhere in the world. It's a special car that only he can use, with a brake and an engine from a motorbike, a steering wheel from a go-kart, and he calls it his own Formula One car. Dengan mobil ini, saya bisa keliling kemanapun. And in the future, he's planning on conquering the oceans. He's learning how to dive just so he can take underwater shots and improve his craft. Think about this for a second. Without any arms or legs, this guy can take pictures, build a career, build a car, and learn how to swim in the oceans. Disabled is everything he is not. Disabled is the wrong word to use, because people like him fight every day to stay alive. They are the most abled people. Oke, teman-teman, ada yang mau komen nggak dari film Bang Zul? Ya, ada yang mau komen? Dia dari lahir loh Bang Jovi ya, udah tampaknya bermasalah bagi orang lain gitu ya, termasuk keluarganya ya. Gitu. Coba lihat diri kita teman-teman. Ya, kita lihat. Ya, mudah-mudahan hari ini kita dapat hidayah ya dari pencipta kita gitu. Ya, betapa banyak orang-orang yang jauh di bawah kita diberikan ujiannya, tapi mereka happy. Ya. Oke, sekarang yang terakhir apa sih pengaruhnya banyak ya? Ini cuma sharing 5 aja nih. Jadi
penting banget. Tapi jangan lupakan ya, jangan lupakan dengan apapun yang kita inginkan, apapun yang hasilnya itu tugas kita hanya berproses, hasilnya biarkan yang Maha Kuasa yang menentukan ya. Pertama teman-teman, boleh bacakan siapa? Pentingnya IQ untuk kesuksesan ya. Silakan. Kita menjadi diri kita tahan terhadap tekanan. Ya, baik, Abi Ya. Erik. Silakan Bu Imas. Pertama, ketahanan terhadap tekanan. IQ membantu seorang untuk tetap tenang dan berfokus saat menghadapi tekanan dan stres. Ketika menghadapi tantangan dan kesulitan, individu dengan IQ tinggi cenderung lebih mampu menjaga emosi mereka dan tetap berpikir jernih untuk menemukan solusi yang tepat. Ya, makasih Bu Imas. Jadi teman-teman ini udah gabungan dengan EQ dan SQ. Ya, pada saat terima masalah itu sudah wajar, sudah layak kita diuji. Ya, sudah biasa. Ya, bukan suatu yang wah gitu ya. Kok gue sih gitu ya. Why me enggak gitu ya. Kita siap jadinya. Nomor 2. Silakan teman-teman. Siapa yang mau bacakan? Kita bisa mengambil keputusan ya yang efektif karena kita tenang, kita tentram hatinya. Kalau kita kacau, kita marah-marah, kita panik nggak bisa. Boleh Bang Jovi silakan. Oke, individu dengan IQ yang tinggi cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengambil keputusan yang efektif di tengah-tengah situasi yang sulit. Mereka dapat menganalisa situasi dengan cepat, melihat berbagai opsi, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah. Ya, sekali lagi karena kita tentram, karena kita ikhlas menerima masalah yang kita hadapi. Dan kita bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Ya. Yang ketiga, mampu belajar dan berkembang. Ada yang mau bacakan? Silakan. Silakan. Ada yang mau? Boleh, Abi. Monggo silakan. Silakan. Baik, yang ketiga adalah kemampuan untuk belajar dan berkembang. IQ membantu individu untuk mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga. Mereka tidak putus asa saat menghadapi kegagalan, melainkan melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan demikian, mereka dapat terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan peluang kesuksesan di masa depan. Ya, terima kasih. Ingat teman-teman ya, zona nyaman, ada zona ketakutan. Ya, kita harus lewati dua itu, kita loncat ke zona belajar dan zona berkembang. Ya, jadi nikmati pada saat kita menghadapi masalah. Ya, itu sesungguhnya itu pelajaran yang luar biasa sekali. Yang keempat, kita kuat secara mental dan fisik. Ya, ada yang mau bacakan? Silakan. Silakan teman-teman. Kalau nggak ada, biar saya bantu, Abi. Terima kasih, Bang Jovi. IQ membantu individu untuk mengembangkan daya tahan mental dan fisik yang diperlukan untuk menghadapi rintangan dan tantangan dalam hidup. Mereka mampu mengatasi kelelahan, menjaga semangat yang tinggi, dan tetap bertahan dalam menghadapi kesulitan jangka panjang. Ya, terima kasih Bang Jovi. Jadi teman-teman penting banget ya. Kita latih mental kita, fisik kita, ya. Ya tentunya banyak caranya ya. Selain ini juga kita kembalikan kepada pencipta kita, ya. Tapi kita lakukan sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan. Jangan manis-manis jambu ya, ada asam-asamnya dikit ya. Tapi berikan yang terbaik karena kita lakukan khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena kita makhluk yang sangat sempurna. Ya. Yang kelima, nah kalau banyak masalah, banyak ujian, akhirnya karena kita sabar, kita ikhlas, kita enjoy gitu ya. Kita sudah rubah desain thinking kita siap, kita bertanggung jawab, akhirnya kita kreatif. Ya, teman-teman tahu kan mengapa lift diciptakan? Ya, suatu hari beliau kalau saya pernah baca kisahnya lagi apa ya ngopi-ngopi atau ngeteh gitu ya. Dia lihat ada orang yang naik tuh di gedung sebelah sana tempat dia ngopi itu. Kesian ya Bapak itu ya naik ke lantai 5, coba ada alat sesuatu ya gitu. Nah, itu pun juga karena dia peduli dengan lingkungannya, rahmatan lil alamin. Jadilah sebuah lift. Jadi teman-teman banyak sekali manfaatnya dan ini semua adalah hal-hal yang sangat-sangat biasa dalam hidup ya. Bang Jovi tiba-tiba masuk TV, kemudian oleh hostnya dikenalkan, Bapak Ibu sekalian, seluruh pemirsa di tanah air, kita sambut seorang Novian Amrah Putra. Dia sebutkan semuanya pencapaian-pencapaian Bang Jovi. Terus Bang Jovi ditanya, Pak Novian Amrah Putra, boleh cerita mengapa Anda sukses? Terima kasih. Nggak tahu ya, saya baru ikut kelasnya Aberik langsung tiba-tiba sukses. Enak nggak begitu? Enggak. Semuanya sama ceritanya ya. Bang Jovi sebenarnya nggak mau di bidang ini misalnya, tapi dipaksa atau apapun alasannya kan begitu biasanya kan gitu. Semuanya udah pada mau semangat, tiba-tiba datang lagi ujian yang lebih besar ya. Teman-teman mau di mana nih? Ya, teman-teman mau mohon maaf di selokan, di got gitu ya, di parit, di sungai yang kecil, sungai besar atau di lautan, di samudra. Ya. Ayo, permainan kita sebenarnya di samudra luas ya karena kita makhluk yang paling sempurna. Dan kita tahu masalahnya pasti besar, pasti asik gitu ya. Ayo kita membangun isi yang jauh lebih baik ya dengan kita menguatkan kecerdasan ketahanan malangan jadi pribadi yang tangguh ya.
pribadi-pribadi yang nggak cengeng ya. Dulu inget banget tuh, guru olahraga saya, Pak Margono ya, saya terima kasih banget sama beliau. Dia selalu kuatin mental kita, jangan sampai jadi ayam sayur katanya. Lemah mentalnya, ya gampang menyerah ya. Mungkin itu Bang Jovi, teman-teman yang bisa saya sharing ya, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Oke, luar biasa teman-teman. Kita kasih applause dulu buat Abi Erik ya, luar biasa. Ini dari pagi tadi kita mendengarnya sepertinya bukan hal baru sebenarnya ya, Abi ya. Kita juga betul. hari mungkin seperti ibu, ayah kita pasti akan berkata yang sama, tapi penyampaian yang Abi Erik itu membuat kita merasa kita harus do something gitu ya. Tadi ada 3 ya, ada yang tipe manusia. Nah, mungkin pertanyaan saya, Abi Erik, kalau umpamanya posisi kita belum yang paling atas gitu ya, lebih ke quitters gitu. Berarti harus ada langkah-langkah yang kita ambil untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik ya, Bang Abi ya. Sehingga apapun itu ya masalah atau cobaan, karena kita hidup pasti akan ada masalah dan cobaan, dan itu udah dijelaskan di mana kitab suci manapun gitu, pasti kita akan menghadapi cobaan. Dan dalam kitab suci juga ada tambahan mungkin ya, Borek. Cobaan itu bukan dalam bentuk kesulitan aja, tapi cobaan juga dalam bentuk kesuksesan, kebahagiaan, kesehatan, kesenangan, dan lain-lain. Kadang-kadang kita lupa malah yang di sana gitu ya. Ketika kita sulit, biasanya kita ingat Tuhan. Tapi ketika kita lagi happy, biasanya lupa. Ya? Nah, ini yang mungkin teman-teman juga pahami ya dengan luar biasa. Jadi sekali lagi luar biasa paparan dari Bro Abi atau Abi Erik. Kita buka sesi tanya jawab ya, Bro Abi. Ya, silakan. Teman-teman yang ingin bertanya silakan di-unmute dan langsung bertanya. Kalau susah ke Bang Jovi ya. Kalau susah ke Mbak Siva. Monggo teman-teman, jika ada yang ingin bertanya silakan. Ada beberapa chat yang bagus nih, benar banget ya Bang Jovi. Kalau saya baca ya, baru baca nih ya. Ya, teman-teman, terima kasih atas chatting-chattingnya. Dan jika ada yang ingin bertanya, silakan di-unmute dan langsung tanyakan ke Bang Abi. Kalau belum ada, tadi saya slide tayang nggak, Bro Abi? Ya, boleh. Yang awal-awal gitu, yang 3. Ada yang climbers dan lain-lain, itu yang 3. Boleh, ada. Dan ini ada hubungan juga dengan tipe manusia ya. Mungkin teman-teman ingat ya, ada piramid manusia ya. Dari yang paling rendah itu, kebanyakan ada piramid, yang paling banyak itu ada animal instinct. Animal instinct, oke. Manusia yang mendahulukan insting hewan di dalam dirinya. Tentunya insting yang jelek ya. Mau gampang, mau instan, mencuri gitu ya. Kemudian merasa tinggi, merasa besar gitu ya, semuanya begitu. Padahal kita harusnya di level 2 dari human being. Nah, di sini kita belajar EQ, AQ gitu ya, dan SQ berarti menjadi manusia-manusia yang humble. Yang paling tinggi itu humble gitu. Ya, oke. Jadi campers ini salah satunya mereka quit, mereka nggak sanggup mampu, atau yang kedua sebenarnya mereka terlalu cepat puas ya, Abi Erik? Betul, dua-duanya betul. Jadi mereka terlalu cepat. Tergantung konteksnya, betul. Jadi sebenarnya belum di puncak, mereka udah berhenti sebelum di puncak. Padahal kalau mereka bisa sampai puncak, mereka bisa lihat view yang lebih luar biasa, mereka bisa merasa di atas awan dan lain-lain ya. Tapi betul, karena mereka dengan capaian baru di leher gunung mereka berhenti, banyak hal yang mereka nggak dapatkan. Itu gambarannya kurang lebih seperti itu seorang campers ya. Iya, betul. Oke. Thank you. Nah, sekarang campers kan ini ya, berkemah ya, betul ya, kalau bahasa gampangnya ya. Sekarang kalau kita kemarin jalan-jalan, ada teman-teman jalan ke puncak gunung gitu ya, itu malah mereka mendirikan kemahnya di atas sekarang gitu. Jadi campersnya udah jadi climbers gitu. Betul sekali Bang Jovi, betul. Oke. Jadi mereka berkemah di puncak gitu ya. Betul. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Fatoni ini, Bro Abi Erik, silakan saya mau bacakan boleh? Mohon ingin bertanya, apakah pendekatan secara kuantitatif untuk menilai SS, NTS masuk ke climber, camper, quitter agar lebih presisi? Mungkin hitung-hitungannya gimana itu kira-kira, ada. Bro Erik? Ada. Kita tahu ya teman-teman ya, kalau di jurnal-jurnal penelitian gitu ya, yang ambil S2, S3 atau apapun gitu ya, itu sudah banyak sekali. Teman-teman tinggal cari ya. Kalau mau saya ada contoh, tapi kemarin yang saya punya itu yang contoh untuk anak-anak gitu ya. Jadi terutama di pelajaran matematik itu bisa dikuantitatifkan. Jadi nilainya yang sangat setuju itu berarti nilainya 5 gitu. Ya.
Kemudian yang setuju nilainya 4, yang netral nilainya 3, ya. Yang tidak setuju nilainya 2, yang sangat tidak setuju nilainya 1, gitu kan? Gitu. Nah, itu nanti kita jumlahkan, kemudian nanti ada range-nya. Ya, disebut climber tuh berapa, apa namanya? Campers berapa, itu berapa. Itu udah banyak sekali, dan itu apa namanya? Sebenarnya di bukunya Paulson tuh ada juga tuh. Teman-teman bisa itu. Sama juga misalnya ada satu buku yang bisa mengetahui teman-teman, karena ini berkaitan dengan pengenalan diri ya. Ada bukunya, dulu saya ingat banget Bang Jovi, tahun kelas 5 SD saya baca buku Cara Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain yang dari Dale Carnegie itu. Kemudian di rumah ada gitu ya. Kemudian juga ada itunya untuk asesmennya, kita isi-isi juga gitu ya. Kemudian buku-buku yang lain juga ada. Nah, itu nanti udah ada itunya, udah ada hitung-hitungannya. Kalau ternyata nilai Anda sekian, Anda termasuk yang mana kayak gitu. Seperti itu Oke. Bang Fatoni ya, gitu. Oke, ini lanjut lagi Pak Fatoni bertanya, Betul banget. adakah hubungan antara baperan atau gampang tersinggung dengan IQ yang rendah ini, Bro Erik? Ya, betul. Kalau menurut saya ada banget gitu. Jadi itu tadi ya, baru dikata sedikit atau apapun sedikit gitu ya, kita merasa menjadi melo yang jeleknya kita utamakan. Kan baper tuh melo ya. Padahal orang yang melankolis tuh bagus ya. Kelebihannya orang melankolis adalah dia tuh detail, dia tuh rapih ya. Tapi emang kelemahannya di buku Personality Plus ya, dari Lawrence ya, yang warnanya merah dan kuning, itu dikasih tahu tuh bahwa karakter-karakter manusia yang melankolis itu, terutama yang negatifnya, itu gampang banget merasa kalau dapat hambatan sedikit aja, ada ujian sedikit aja, ya itu merasa besok tuh akan kiamat gitu. Dia merasa orang yang paling ini, paling susah gitu ya. Jadi teman-teman itu tadi ya, oblada ya, atau let it be. Yang hal dikit-dikit jangan dipikirin gitu ya, segala macam. Ya, kan hidup ini cuma senda gurau gitu ya. Jadi kita kuat-kuatan gitu ya, kuat-kuatan untuk ngeledik-ledikin tapi sama teman-teman yang dekat ya. Tapi kalau ada teman-teman yang lagi sulit juga kita jangan ledekin ya gitu. Nggak boleh ya. Kita kuatin lagi tuh, kita kepedulian ya. EQ kita mainkan tuh di situ ya. Ya, luar biasa. Monggo teman-teman yang ingin bertanya silakan. Oh, Amin. mantap tuh dari ya. Silakan diamut. Ya, Silakan, Mbak. Ya, maaf mau nanya Erik ya. Ya, Untuk silakan Bu Imas. Ya, ini yang peranan ikut bagi kesuksesan, terutama kan saya sebagai orang tua. Anak saya kan SMP, SMA, SD. Untuk poin yang daya tahan mental dan fisik. Untuk anak-anak zaman sekarang ini kan mereka rata-rata mental sama fisiknya istilah berkembangnya kurang begitu bagus ya. Misalkan kayak gini kan sekarang lagi masa liburan. Liburan kan panjang 3 minggu. Pas di awal-awal liburan mereka tuh pada senang. Pas sudah mau masuk sekolah mereka pada pilek, pada flu gitu ya. Mungkin mereka apakah mereka ini stres mau masuk sekolah atau karena kecapean dari kemarin-kemarin gitu ya. Jadi bagaimana peran orang tua untuk bisa menjaga fisik anak itu supaya mereka bisa fresh masuk sekolah? Apakah karena mereka tuh IQ-nya rendah atau gimana? Nggak tahu, saya juga belum paham nih ya. Terus sama mental mereka bisa gini. Mereka misalkan ada yang nggak boleh kayak gini, udah langsung merungkut kan. Jadi nggak, oh iya Bu, nggak salah ya, nggak kayak gitu. Mereka tuh langsung ada siut gitu ya. Oh, baru ditanya segitu aja udah mereka langsung merasa kayak down gitu ya. Gimana biar gitu. Iya ya. Beda sama kita dulu ya. Kita dimarahin mah. Makasih Bu Imas ya, atau Ibu Maskana dari Garut ya. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya gini, pada saat liburan itu kan anugerah tuh gitu ya, Pak Macet. Nah, sebenarnya banyak hal lain yang kita bisa bikin program-program liburan yang murah-murah, sederhana ya, kenalin anak tentang bersih-bersih rumah, ngecat kamar misalnya kan, atau punya satu tanaman, atau memelihara hewan, atau menjelajah kampung, banyak sekali kayak gitu macam ya, sehingga ujungnya adalah mereka tahu bahwa mereka bersyukur bahwa ini saya masukkan dengan SQ ya teman-teman ya, bahwa karunia Tuhan tuh begitu luar biasa gitu macam, dan dia ada di sini, ada di dunia, pasti ada misinya ya, bukan permisi tapi ada misinya, yaitu rahmatan lil alamin gitu ya. Jadi mereka enjoy itu. Nah,
Makanya teman-teman, kalau saya nggak tahu ya anaknya Ibu Ima sekolah di mana gitu ya, tapi kembali lagi bahwa nomor satu kalau belajar tuh harus happy gitu loh. Jangan tekun dulu, tapi happy dulu. Kemudian cara kita berbicara sama anak-anak, kita perhatikan anak yang mellow tuh nggak boleh tuh langsung ditantang atau dimarahin ya. Kita harus ada caranya. Anak yang mellow kita ajak ngomong dulu tentang hobinya dia. Katanya kamu masih suka nulis ya. Lihat dong diary-nya, ngomong-ngomong dulu gitu ya. Baru kita ngomong ke masalah-masalah utamanya gitu ya. Anak yang koleris nggak suka disuruh kayak saya tuh Bang Jovi. Saya ingat banget waktu kelas 3 SD belum juara kelas ya, masih main gitu ya. Ibu saya tuh cuman dulu kerja di pegawai salon dulu di Nina Ricci di Tebet di Selmis ya. Saya duduk di sini, ibu saya di sebelah kanan. Begitu juara 1, juara 3 dipanggilin, ibu saya nggak lulus ya di Unpadnya karena keburu merit sama bapak saya gitu ya. Dia cuma bergumam kecil aja, kayaknya mama bahagia deh kalau anak mama juara. Nah Eri kecil tuh nengok, oh aku kan sayang sama ibuku, berarti itu caranya. Tiba-tiba saya belajar aja. Jadi kita kenalin dulu bagaimana karakter anak-anak kita gitu. Nah kabar baiknya anak-anak Indonesia sekarang tuh koleris. Koleris itu adalah leader alami, nggak suka disuruh. Ya. Analisis tuh nggak suka disuruh, sukanya dimentori. Kalau ada apa-apa jangan langsung dihajar, dimarahin gitu ya. Nah, ya. Jadi memang banyak cara, banyak hal ya. Kemudian juga tentunya ya makanan-makanan yang gizi seimbang, nggak harus mahal ya. Itu juga penting gitu ya. Bagaimana misalnya kalau saya memang pagi-pagi jarang nasinya sedikit tapi banyakin ini ya apa namanya lauk ya, lauk segala macam sehingga nggak ngantuk. Kemudian juga ya kalau di sekolah ada yang kurang asik, kurang seru segala macam, justru semakin gurunya nggak asik, semakin kita fokus gitu. Jadi dikasih pengertian gitu ya bahwa sekolah itu asik gitu ya, sekolah itu menyenangkan gitu ya. Jadi sehingga anak-anak tuh bisa tahu gitu ya, ini ada tahapan-tahapan, dia lagi ada di mana. Anggap aja lagi main game, dia lagi ada di level kelas 6 di level 6 gitu ya. Kan kalau main game ada level-level tuh Bang Jovi gitu ya. Gitu ya. Mau masuk ke level 7 atau SMP, dia ada ujian, ada hambatannya, ada segala macam kayak gitu. Mengapa anak-anak suka sama game gitu? Ya. Karena yang dikenakan, disentuh itu adalah rasa ingin tahunya gitu. Gitu. Sama dan kita sebagai orang tuanya juga banyak hal ya. Ini akan bahasan yang lain gitu ya. Sehingga anak-anak tahu, bahkan kita bisa belajar, kita pengen ya Bu Mas Karna pengen dong anaknya jadi anak yang profesional kan. Nah mulailah dari sekarang nih, dari SD, SMP gitu ya. Dengan dia tahu jadwal-jadwal libur, dia tahu jadwal masuk kapan. Begitu masuk dia beberapa hari sebelumnya dia harus siapin apa gitu ya. Jadi itu siap. Ya. Nah tentang siap ini sendiri, itu modul tersendiri tuh Bang Jovi. Karena banyak yang tidak siap ya, termasuk bukan hanya pelajar, siswa, mahasiswa ya. Kita juga kadang-kadang ikut rapat pada nggak siap ya, gitu. Mana nih lapornya? Bentar Pak, belum di print katanya. Gitu. Jadi seperti itu Bu Imas ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Oke. Di chat ada pertanyaan lagi, Bro Abi, terkait dengan porsi IQ, EQ, dan SQ. Porsi IQ idealnya berapa persen di dalam diri seseorang agar dikatakan bagus? Oh, ini bukan berarti punya beberapa kecerdasan, kemudian kita bagi-bagi gitu ya, sehingga totalnya 100 ya. Enggak ya teman-teman ya, gitu. Jadi nomor 1 yang paling tinggi adalah SQ, spiritual. Tentunya kita harus full di situ. Ya, EQ juga full. Ya, semuanya harus full. Semuanya harus kita kembangkan semaksimal mungkin yang kita bisa, gitu teman-teman. Ya, bahkan di IQ teman-teman mungkin paham ya, ada yang namanya di IQ sendiri tuh ada bagi-bagi ya, ada yang cerdas bahasa, istilah saya tuh gampang ngapalin ya. Ini khusus di IQ ya. Ya, kalau di IQ itu kita harus full sesuai dengan yang kita bisa, yang kita passion kita. Passion saya ngobrol, passion saya jalan-jalan gitu ya, dapat profesi seperti ini. Ya, senang ketemu orang, senang sharing gitu ya, senang jalan-jalan, dibayar ya alhamdulillah kan gitu ya. Gitu. Jadi di IQ sendiri kita punya beberapa kecerdasan ya. Paling gampang singkatannya badak di hari Minggu. B itu kecerdasan bahasa. Dulu Bang Jovi cara ngapalin gitu ya, supaya kita bikin kalimat ya, supaya hafal ya. Hai negeri Argentina, ingat gak dulu? Senyawa kimia tuh.
badak di hari Minggu, teman-teman. Ya, entah kenapa tuh ada badak di hari Minggu ya. B, cerdas bahasa, ya. A, cerdas alam. D, cerdas diri ya, termasuk dia mengenal dirinya, emosinya, segala macam gitu ya. Badak, B, A, D, A lagi, angka. Ya, yang dia suka numerasi, analisis gitu ya. Badaknya pakai G, badak gitu ya. G, gaul. Minggu, M, musik. Ya, gambar sama gerak. Nah, sayangnya di sekolah-sekolah itu fokusnya sama yang cerdas bahasa sama cerdas angka. Yang nilainya dulu UTBK-nya bagus, selamanya dipanggil. Padahal yang jago taekwondo, juara DKI, juara Jawa Barat, itu nggak dipanggil di upacara. Padahal itu kecerdasan juga, teman-teman. Jadi kalau di IQ itu nanti kita akan lihat dari 8 kecerdasan majemuk tuh ada biasa ada 4 yang dominan. Saya paling rendah di cerdas gambar, Bang Jovi. Jadi kalau saya gambar dari SMA kayak sama deh ya, bisa nebak ya gambar apa ya. Sawah, gunung gitu ya, itu aja. Padahal kakak saya jago banget tuh gambar putri-putri selama padahal adiknya kacau banget. Saya merasa kuat di cerdas gaul gitu, teman-teman. Jadi, nah itu jadi nggak ada presentasinya, Pak Tony. Ya, kita kembangkan semampu kita sebisa mungkin juga. Kita jadi orang yang humble. Kita tahu kita adalah makhluk ciptaan Tuhan kita, ya. Kita mengenal emosi kita memperhatikan emosi orang lain, kita kuatkan mental kita pada saat apa yang kita inginkan belum tercapai, ya seperti tadi Mang Kabayan pada saat kantornya mencapai target, semuanya bergembira gitu ya, pesta, tapi tiba-tiba Mang Kabayan duduk di pojok, ditanya sama teman-teman, Mang Kabayan kenapa? Kok diam aja? Kita lagi di atas, artinya kita siap-siap bakal turun, gitu. Jadi dia siap bakal turun. Grafiknya begitu, nggak mungkin naik terus ya, turun, naik lagi. Pada saat lagi turun, nggak laku, omsetnya rendah, teman-temannya lemas, ke kantor lemas, segala macam, si Kabayan apa? Siul-siul, nyanyi-nyanyi, gitu ya, baca-baca puisi, pokoknya dia semangat. Dibilang sama teman-teman, Kang Bayan, nggak ini banget sih, nggak solider, kita lagi lemes, lagi apa. Justru kita lagi di bawah, bentar lagi kita naik. Gitu pesan dari Kang Kabayan, teman-teman. Ya. Itu Bang Jovi Oke, yang saya sampaikan ya. luar biasa. Terima kasih ya. Luar biasa teman-teman. Sekali lagi kita kasih 3 jempol buat Bro Erik ya. Oke. Teman-teman, ada slide dikit yang saya harus paparkan sebelum penutupan. Izin teman-teman saya share sedikit. Oke. Nah, sekali lagi teman-teman, saya infokan teman-teman yang ingin memiliki materi dan ingin memiliki sertifikat seperti yang di kanan, teman-teman tinggal capture barcode yang ada, nanti akan ke link ke Mbak Siva dan ada sedikit investasi sebesar 150.000 untuk mendapatkan sertifikat dan e-material. Tadi e-materialnya luar biasa ya, isinya daging semua. Silakan untuk dibaca-baca ulang atau silakan untuk ditularkan ke saudara-saudara terdekat, ke anak dan lain-lain. Sehingga ilmu yang didapatkan dari Bro Abi, Erik ini bisa ditularkan ke minimal ke keluarga terdekat kita. Oke. Nah, tidak ada gading yang tidak retak. Kami butuh inputan atau masukan dari teman-teman. Jika ingin memberikan inputan, silakan difoto atau di capture barcode yang ada. Nanti teman-teman akan ke link ke Google Form, tolong diisi. Dan kami butuh inputan dari teman-teman semua ya, sehingga ke depan insya Allah kami bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Oke. Sekali lagi terima kasih atas paparan Bro Erik yang luar biasa. Kita ada acara wajib yaitu foto bersama. Mohon teman-teman tolong buka videonya, kita foto dulu bersama dengan Bro Erik. Silakan difoto. Terima kasih Pak Samsul, Mbak Maskana, Mbak Nisa, Pak Ahmad. Silakan tolong dibuka. Ya, oke. Apakah udah semua? Belum? Oke, monggo Pak Anyan, terima kasih. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih. Pak Joni, wah apa kabar nih Pak Joni nih? Terima kasih udah dibuka. Oke, tolong kasih jempol biar saya foto. Dua gini ya. Dulu. Pak Cerah, thank you Pak Cerah. Alhamdulillah. Pak Cerah bisa hadir. Oke, kita kasih jempol ya. Saya itu sambil ini ya, sambil Bang Jovi sambil bilang nasi goreng ya. Pas Bang Jovi bilang 3 nasi goreng gitu ya. Oke, siap ya.
Siap, 1, 2, 3. Nasi go. Nasi go. Reng. Reng. Tahan rengnya. Oke, satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke, Nasi jempol. go. Ini ya, kepal. Kepal. Ya. Oke, kepal. Nasi goreng ya. Nasi go. Reng, tahan. Oke. Bro Erik, terima kasih banyak paparannya. Terima kasih teman-teman semua untuk mengikuti di pagi hari ini. Mungkin ada kata penutup dari Bro Erik. Silakan Bro Erik. Ya, terima kasih Bang Jovi. Saya yang lebih terima kasih karena sudah diundang dan ketemu orang-orang hebat di sini ya. Teman-teman, yang saya sampaikan yang teman-teman merasa baik itu karena teman-teman hari ini dapat rezeki dari Allah ya, dari Tuhan kita semuanya gitu ya. Karena teman-teman telah berbuat baik, telah bersyukur ya, mungkin minggu lalu atau bulan lalu, dan tetaplah berbuat baik, dan teman-teman siap ya menjadi orang yang siap pada saat menghadapi masalah apapun ya, bukan meremehkan, tapi kita siap sehingga kita bisa naik derajat kita. Sama-sama ya teman-teman, kita belajar terus ya. Sekian Bang Jovi. Terima kasih banyak teman-teman sekali lagi atas kehadirannya. Sampai ketemu di next event ya di minggu depan. Mudah-mudahan sehat semua dan sampai ketemu kembali. Saya tutup Bro dan teman-teman semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Jovi.